Alhamdulillah alamin hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa'lamu anna fikum Rasulullah sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Hidup di alam dunia ini sebelum habisnya usia umur kita, pada saat ruh itu melepaskan akang cangkangnya, di mana kita wajib telah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Sebab jikalau kita tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, pada saat ajal itu datang kepada diri kita, maka kita ini dikatakan adalah orang yang zulumat. Zulumat itu adalah orang yang gelap. Orang yang gelap itu adalah orang yang tersesat. Tersesatnya itu adalah tempatnya di neraka. Ini disebabkan dia gelap, tersesat dan tempatnya neraka karena dia tidak mengenal Allah sebagai Rabb-nya, padahal Allah itu adalah betul-betul nyata, betul-betul terang dan jelas. Selalu Ustaz katakan, kalau Allah itu betul-betul terang dan jelas, ya sekiranya mata ini mampu memandang segala yang terang, maka Allah itu lebih terang lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Oleh karena itu, pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang adalah alam. Yang terpandang adalah sesuatu, yang terpandang adalah makhluk, yang terpandang adalah hamba. Tapi ketika kita sudah mampu memandang Allahnya apa yang dipandang oleh mata, maka ketika itulah pandangan kita itu disebut namanya pandangan yang sudah makrifat. Pandangan makrifat itu adalah pandangan yang telah memandang Allah pada segala-galanya. Kenapa? Karena memang Allah itulah yang tunggal. Allah itulah yang wujud dan Allah itu yang ahad atau esa. Di mana letak wujud dan esanya Allah itu? Wujud esanya Allah itu, Allah menjelaskan tentang dirinya. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Allah juga menjelaskan dirinya. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Ya. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada. Illa sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada. Illa wajhahu, yang sebenar-benar ada itu pada alam, pada sesuatu, itu tiada lain adalah Allah semata-mata. Kalau Allah yang sebenar-benar ada, yang sebenar-benar wujud pada alam dan pada sesuatu, itu maknanya betul-betul Allah itu nyata, terang dan jelas sejelas-jelasnya. Maka siapa yang tidak mampu memandang terang dan jelas sejelas-jelasnya Allah itu, inilah yang dikatakan namanya orang yang zulumat tadi, orang yang buta hakiki sebenar-benarnya. Namun bagaimana jalan kita untuk memandang, untuk mengenal akan Allah ini? Ini yang Ustaz hantarkan pemahamannya, supaya sebelum roh itu melepaskan cangkangnya tadi, kita dah sempurna pengenalan diri kita di kepada Allah. Untuk memahaminya Bapak Ibu, ya, inilah yang dikatakan wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itulah diriku, diriku inilah nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka barulah kita duduk pada makom kala lisanahu, yaitu makom diam. Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam keheningan, hening di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Jadi itulah sebagai kesimpulan untuk mengenal Allah.
Ya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengenal Allah pada diri, insya Allah mati kita, Bapak Ibu, malam ini atau besok mati kita, insya Allah badan kita ini tidak bau. Badan kita ini tidak membangkai dia. Kenapa badan kita tidak bau dan tidak membangkai? Bahkan kalau ditanam nanti hilang dia. Karena dikatakan oleh Nabi, apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi ini untuk memakan namanya anbiya. Ya, anbiya itu adalah nur. Jadi siapa yang sudah mengenal namanya Nur Muhammad itu adalah tempat memandang nyatanya Allah, sedangkan Nur Muhammad itu sudah sempurna dia pada insan. Jadi tubuh kita inilah Nur Muhammad, ruh kita juga adalah Nur Muhammad, maka ketika itu pahamilah bahwa diri kita ini yang sebut namanya diri yang bertubuhkan Muhammad. Setelah kita paham diri kita ini bertubuhkan Muhammad, pandang pula lah siapa diri yang bertubuhkan Muhammad. Rupanya diri yang bertubuhkan Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya akan rahasia Allah yang sebenar-benarnya. Ketika itulah Bapak Ibu, diri kita itu tidak membangkai, tidak membusuk. Maka orang yang sudah mengenal akan rahasia dirinya adalah Muhammad, maka Muhammad itulah yang dikatakan namanya Habibullah. Jadi orang yang sudah mengenal dirinya adalah Muhammad, maka diberilah dia gelar namanya Habibullah, kekasih Allah. Jadi yang dikatakan kekasih Allah itu Bapak Ibu adalah orang yang sudah paham dan mengerti, orang yang sudah mengenal akan dirinya ini adalah Muhammad. Disitulah dia dikatakan oleh Allah sebagai Habibullah. Kalau kita sudah dikatakan oleh Allah sebagai Habibullah, maka Allah pun mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku senantiasa bersama kekasihku di mana kekasihku berada. Jadi disebut nama Allah, ada disebut nama kekasihnya. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan akan kekasihnya tadi itu. Jadi pahamilah ya makna dan rahasia diri Bapak Ibu. Semuanya zahid dan batin itulah nyatanya Muhammad, dan Muhammad itulah nyatanya akan diri Allah. Oleh karena itu kesimpulannya bertubuhkan Muhammad lah kita. Setelah paham kita bertubuhkan Muhammad, lalu tilik lagi bahwa tubuh Muhammad itu adalah rahasia daripada diri Allah. Oleh karena itu bertubuhkan Allah lah lagi. Kalau sudah bertubuhkan Allah, memandanglah dengan basornya Allah, mendengarlah dengan samanya Allah, berkatalah dengan kalamnya Allah, berjalanlah dengan kudratnya Allah. Maka disitulah rahasianya aku awal, aku akhir, aku zahir, dan aku yang batin. Aku yang berdiri, aku yang bergerak, aku yang diam. Segala-galanya adalah aku. Maka Allah yang beraku-aku di dalam akunya Bapak Ibu. Lagi yang ruhnya daripada yang jasad ini yang sebenarnya. Ya, karena memang ruh itu tidak akan pernah dimakan usia, waktu, dan zaman dia. Kenapa tidak dimakan waktu, usia, dan zaman? Karena ruh itu dia bersifat kodim dia di sana. Yang disebut namanya kodim arodi. Jadi siapa sebenarnya ruh itu? Ruh itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu itu betul-betul terangnya itu betul-betul terang yang gilang gemilang. Ya, kenapa nur itu terangnya gilang gemilang? Karena nur itu tiada lain adalah rahasianya Allah. Kalaulah nur itu rahasianya Allah, maka rahasianya Allah itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu nur. Nurnya itu sudah nyata pada langit dan bumi. Namun kesempurnaan Allah itu nur yang sudah nyata pada langit dan bumi, sempurnalah dia pada insan. Insan itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya Allah tadi pada diri sendiri. Jadi Allah yang Bapak Ibu saksikan di dunia, ketika kita meninggal,
Samakah dengan Allah yang kita saksikan waktu kita berada di barzah? Ya sama. Ya. Yang samanya mana? Inilah pada diri sendiri. Jadi diri sendiri inilah tempat sempurnanya memandang nyatanya diri Allah. Ketika kita meninggal juga sama dia. Kalau dibedakan di alam dunia ini dia bertubuh zahir, berkulit, berdaging, berurat dan bertulang. Namun ketika ruh itu telah melepaskan akan cangkangnya, disebut namanya bertubuhkan insani. Tubuh insani itu yang bertubuhkan halus. Dia tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat. Walaupun dia tidak berkulit, berdaging, berurat dan tidak berdarah, namun sama bentuk dan rupanya ya dengan waktu kita berada di alam dunia ini. Itu juga orangnya. Bahkan disitulah letak kesempurnaan daripada rahasia diri kita insan yang ada di alam dunia ini sebenarnya. Begitu Pak. Jadi masing-masing kita itu tetap memiliki ruh yang sama. Ya, misalnya begini ruh yang sama Mas Ustadz tuh, Bapak meninggal. Ya. Ketika Bapak meninggal, ruh Bapak itu sama bentuknya dengan yang zahir Bapak sekarang. Ustadz meninggal, ruh Ustadz ini juga sama bentuknya dengan rupa yang zahir Ustadz ini. Namun hakikat, walaupun rupa berbeda, ya, nama yang berbeda, namun hakikat nama yang berbeda, wujud dan rupa yang berbeda, hakikat dirinya juga satu juga tuh Pak. Nah, satu itu maksudnya itu yang dikatakan tajalli memandang nyatanya wujud dan rupanya Allah. Nah, satu contoh. Saya contohkan. Ustadz bukakan rahasia ilmu titik. Titik itulah hakikat segala huruf. Titik itulah hakikat segala yang wujud. Titik itulah hakikat segala rupa. Titik itulah segala bentuk. Sekarang, kalau kita sudah paham bahwa titik itu adalah hakikat segala huruf, bentuk, dan rupa, ketika titik itu bertajalli maka dia menjadi huruf A, huruf B, C, D, sampai Z. Secara bentuk dan rupa, samakah bentuk huruf A, B, C, dan Z? Tidak sama. Secara bentuk, secara rupa, huruf A sampai Z tidak pernah sama. Walaupun bentuk dan rupanya tidak pernah sama huruf A sampai Z, namun hakikat rahasia bentuk dan rupanya huruf A sampai Z itu, hakikat rahasianya itu adalah sama, yaitu titik yang sebenarnya.